Halo Sobat ID Clear, selamat datang kembali di podcast ID Clearcast. Bersama saya, Jonathan Tamrin sebagai host. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang lagi rame banget diomongin, yaitu soal Gen Z dan investasi. Without further ado, let's make it clear with ID Clear. Nah, di episode kali ini kita bakal kulik lebih dalam nih terkait dengan investasi dan Gen Z. Ada perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, Pak Dery Yusria. Halo Pak Dery Yusria. Halo Mas Jonathan, apa kabar? kabar? Kabarnya? Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kira-kira Pak Dery ini saat ini menjabat sebagai apa dan sehari-hari mengerjakan apa sih? Ya, saya bekerja di Bursa Efek Indonesia di divisi pasar modal syariah. Sehari-hari saya di bagian market development, pengembangan pasar untuk produk pasar modal syariah sebenarnya. Tapi kita akan berbicara soal investasi dan Gen Z tentunya. Oke, ngomongin soal Gen Z nih, dari Pak Dery sendiri sebenarnya ada punya pengalaman nggak sih atau cerita-cerita dari rekan kerja atau mungkin dari teman-teman itu terkait dengan Gen Z ini, terkait investasi itu masalah apa sih yang mereka sering hadapi? Gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSEI itu selalu menyelenggarakan kegiatan sekolah pasar modal maupun sekolah pasar modal syariah. Kegiatan ini sebenarnya gratis dan memang banyak dihadiri oleh generasi muda, salah satunya dari Gen Z gitu ya. Nah, ketika selesai kegiatan itu banyak dari mereka gitu ya menyampaikan bahwa mereka pernah mengalami hal buruk dalam berinvestasi. Salah satunya adalah masuk ke investasi yang mereka belum pahami gitu ya. Jadi karena memang keputusan mereka terburu-buru, mereka masuk ke investasi, bukan investasi di pasar modal gitu ya. Nah, mereka terburu-buru dan akhirnya mengalami kerugian di sana sehingga mereka sedikit takut untuk melakukan investasi. Tapi kami alhamdulillah bisa meyakinkan bahwa investasi di Bursa Efek Indonesia ini berbeda dengan investasi yang mereka pernah alami. Jadi saya kira dengan kita memberikan pemahaman kepada mereka, saya kira mereka jadi jauh lebih banyak berpikir lagi bahwa investasi di pasar modal relatif aman karena memang highly regulated, ada KPI, ada KSEI, dan ada Bursa Efek Indonesia yang menjaga kondisi marketnya. Oke, dari pengalamannya sendiri mungkin ada nggak sih dari mereka yang Gen Z terutama ya setelah mengikuti tadi galeri investasi, lalu kemudian sekolah pasar modal, lalu kemudian baik lagi nih memberikan feedback gitu. Yeah. Akhirnya dari sebelum dan sesudah ada perubahan nih, dan seperti apa biasa perubahannya? Uniknya adalah ketika kita memberikan edukasi kepada gen milenial atau baby boomers gitu ya, itu lebih banyak mereka jadi investor jangka panjang. Jadi mereka punya uang di bulan Januari, mereka taruh, kalau misalnya udah naik baru mereka jual. Yang Gen Z ini unik gitu ya, mereka lebih senang untuk trading. Okay. Jadi beli pagi jual sore BPJS gitu ya, itu boleh. Beli sore jual pagi juga sebenarnya itu ada gitu ya. Dan kita juga punya program mendatangkan trader-trader profesional dan ini banyak diikuti oleh Gen Z dan mereka bisa transaksi dalam satu hari bisa lebih dari 50 juta gitu karena mereka ternyata kalau misalnya sudah diberi pemahaman ternyata mereka lebih condong untuk menjadi seorang trader ketimbang seorang investor. Ini sebenarnya bagus gitu ya, tapi pada satu waktu nanti ketika mereka keuangannya sudah membaik mereka pasti akan memikirkan money management mereka yang mana mereka di awal-awal memang masih kurang pemahaman terhadap money management. Saya kira ini akan sangat berkembang buat mereka. Oke, mungkin sesuai dengan ini juga ya usia ya, namanya Gen Z kan masih adrenalinnya betul ya. Dari segi resiko juga lebih berani untuk ngambil resiko. Betul sekali. Nah, kira-kira kenapa sih kok mereka lebih suka atau mau trading dibandingkan investasi jangka panjang gitu? Jadi sebenarnya karena kalau misalnya generasi milenial sama di atasnya itu kan sudah punya pendapatan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi mereka bisa melakukan money management, mereka masukkan uangnya di saham gitu ya dan mereka proyeksikan untuk mendapatkan dividen dan lain sebagainya. Tapi Gen Z ini sebenarnya dari sisi keuangan mereka kadang-kadang masih bergantung pada orang tua. Ada sebagian yang udah punya online shop dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya ini membuat mereka ingin mendapatkan atau merasakan keuntungan. Mereka mau tahu bagaimana cara uang itu bertambah atau bekerja. Caranya adalah mereka melakukan trading gitu. Oh, ternyata harganya sekarang segini. Kemudian di jam sekian gitu itu kadang-kadang bisa naik sampai 10 sampai 15% gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka termotivasi untuk menjadi seorang trader gitu ya. Bagi mereka kadang-kadang saya dapat 2 sampai 5% sehari, buat dia itu adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk generasi milenial apalagi yang sudah bekerja atau misalnya sudah bekerja sudah lama, sudah sangat senior, mereka akan mencari posisi nyaman, yaitu untuk menjadi seorang investor. Bedanya sepertinya di situ gitu. Dari sisi waktu sama dari sisi tadi mentalitas mereka gitu ya ketika mereka punya keberanian yang lebih tinggi.
Oke, karena masih Gen Z mungkin nanti juga ketika sudah berkembang uangnya dia akan lebih kan mungkin lagi masa mencari uang gitu ya. Betul. Nanti ketika sudah bertumbuh dan uangnya sudah makin banyak mungkin nanti akan beralih ke yang lebih protektif atau lebih menjaga uangnya gitu ya, lebih ke investasi jangka panjang. Betul. Dari frekuensi juga mereka jauh lebih tinggi. Frekuensi juga jauh lebih kita tinggi. Kita pernah lihat bahwa Gen Z itu melakukan transaksi satu hari itu bisa sampai lebih dari 20 kali. Beli jual selama satu hari gitu. Full time Padahal gitu. mereka sendiri baru belajar gitu. Dan ini sebenarnya untuk generasi milenial dan generasi kolonial atau di atasnya gitu ya, generasi saya sepertinya tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Oke, karena memang butuh intensitas fokus juga ya. Betul. Karena kalau misalnya untuk generasi yang atas mungkin udah punya kesibukan sendiri, punya bisnis atau bekerja full time seharian di kantor, jadi akan lebih cocok mungkin mereka lebih yang jangka panjang. Betul sekali. Nah, masuk ke pertanyaannya ya, jika dilihat dari data yang ada nih, sebenarnya saat ini ada berapa banyak sih anak muda yang mulai terjun ke investasi? Alhamdulillah ya sekarang kalau misalnya kita lihat trennya, kalau lihat jumlah anak muda, kita sebut anak muda mungkin bisa Gen Z, bisa milenial juga mungkin kita sebut boleh anak muda gitu ya. Nah jumlah milenial atau Gen Z yang ada di pasar modal sebenarnya cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat jumlah investor saham di pasar modal itu anggaplah ada 8 juta, data menunjukkan bahwa 54%-nya itu berusia kurang dari 30 tahun. Artinya apa? Artinya lebih dari setengahnya, lebih dari 4 juta investor di pasar modal adalah investor yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, 24%-nya itu adalah generasi milenial, usianya mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita jumlahkan gitu ya, hampir sekitar 6 juta orang atau 6 juta investor di pasar modal adalah generasi muda. Jadi jumlahnya sangat banyak. Itu baru di pasar modal. Belum kalau misalnya kita lihat data-data lainnya bahwa sebenarnya pembelian sukuk juga didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita. Oke, berarti secara tren memang saat ini tuh lagi meningkat ya untuk jumlah anak muda. Nah, kira-kira apa sih yang bikin anak muda ini mungkin terkesannya ikut-ikut atau FOMO gitu ya dalam berinvestasi sehingga datanya jadi bertambah? Sebenarnya begini, jadi kalau misalnya kita lihat di anak muda ini banyak mulai terpapar informasi mengenai investasi itu karena memang secara penggunaan internet generasi muda itu adalah yang paling dominan. Mereka mudah untuk mendapatkan informasi dan alhamdulillahnya sebenarnya bukan sesuatu PR yang mungkin di zaman saya alami bahwa informasi itu sulit didapatkan. Bagi generasi muda sekarang mendapatkan informasi adalah sesuatu yang mudah, termasuk informasi untuk bagaimana caranya melakukan investasi. Jadi kalau misalnya mereka mengalami FOMO atau fear of missing out gitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi ini sesuatu yang bagus gitu karena memang mereka punya dorongan lebih besar untuk mempelajari investasi lebih lanjut. Jadi saya kira ini kita bisa lihat sisi baiknya. Oke, nah kalau secara umum nih ngomongin investasi itu kan ada banyak jenisnya ya. Kalau kita ngelihat ke zaman orang tua kita dulu gitu ya, mungkin mainnya lebih ke properti atau emas gitu kan. Nah kalau di anak muda sekarang ini jenis investasi apa sih yang mereka pilih sebenarnya? Oke, jadi betul sekali kalau saya terutama merupakan generasi mungkin bukan milenial tapi kolonial gitu ya. Tapi kalau saya bilang bahwa generasi muda ini dia dibangun dengan paparan informasi yang baik. Pemahaman mereka terhadap investasi itu jauh lebih banyak. Produk investasi yang mereka kenal itu juga jauh lebih banyak. Dan kita lihat sekarang kalau misalnya di industri pasar modal kita fokus, ternyata mereka udah banyak yang mengenal reksadana. Jadi karena penetrasi platform supermarket reksadana semacam itu banyak dikenal sama generasi muda. Akhirnya apa? Akhirnya mereka banyak yang sudah mulai mengenal reksadana terlebih dahulu. Dan sekarang untuk membuka rekening saham itu sangat dipermudah. Kalau zaman dulu kalau kita mau jadi investor saham itu buka rekeningnya saja mahal gitu ya. Initial investmentnya saja berat. Kalau sekarang kan buka rekening sekarang online. Tidak perlu pergi ke kantor sekuritasnya, mereka tinggal buka handphone, mereka tinggal daftar, mereka udah bisa langsung jadi investor. Belum lagi sekarang anak muda bukan berarti tidak suka sama produk fixed income. Mereka juga banyak beli obligasi dan sukuk. Saya rasa sebenarnya pemahaman mereka sudah cukup baik gitu ya. Walaupun memang di antara mereka gitu ya ada yang masih hanya ikut-ikutan gitu ya, tidak mempelajari lebih lanjut apakah produk investasi ini cocok atau enggak untuk dia gitu. Yang kita lihat adalah di sini sisi baiknya bahwa mereka sudah terinformasi atau terliterasi dengan baik,
itu membuat mereka memulai investasi jauh lebih awal. Oke, berarti dari segi literasi keuangan juga mulai banyak ya di sosial media ataupun dari media platform lainnya. Nah, tadi juga sudah disebut kalau sekarang makin mudah nih buat bikin buka rekening gitu ya. Tadi ada sempat fixed income, ada obligasi, ada saham. Nah, tapi sebenarnya dari anak muda ini, mereka ini sebenarnya cara pikirnya gimana sih? Apa yang mereka lakukan sampai akhirnya, memilih saya ngambil instrumen saham nih atau obligasi, itu seperti apa? Ya, nah ini dia yang kadang-kadang mereka sering terburu-buru karena sebenarnya selain fear of missing out, menurut saya ada sesuatu yang membuat fokus mereka sedikit berubah, yaitu fear of people opinion. Jadi mereka itu ingin merasa diterima oleh kelompoknya gitu. Jadi mereka sangat memikirkan apa yang kira-kira saya lakukan atau mereka putuskan gitu ya untuk bisa diterima di kelompoknya. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi ketika lingkungannya memberikan satu atau komunitasnya gitu memberikan satu dampak yang positif gitu, bagaimana caranya melakukan investasi yang baik dan benar gitu ya. Maka hasilnya juga akan bagus. Karena memang kalau misalnya dia masuk ke komunitas yang baik, pasti komunitas itu akan mengarahkan atau misalnya lingkungannya akan mengarahkan, ikut kegiatan edukasinya yang sering dilakukan oleh BEI, KPEI dan KSEI gitu ya untuk memberikan edukasi kepada calon investor dan kemudian baru mereka belajar sedikit demi sedikit gitu untuk melakukan transaksi. Jadi tidak terburu-buru. Alhamdulillahnya juga sekarang selain lingkungannya yang lingkungan itu nggak harus selalu lingkungan yang ada di lingkarannya, tetapi bagaimana cara dia memanfaatkan sosial media. Karena di sosial media juga ada influencer yang memberikan edukasi yang cukup bagus gitu. Mungkin Mas Jonathan juga sama gitu ya, memberikan arahan kepada teman-teman terkhususnya generasi muda gitu, kalau misalnya investasi itu prinsip kehati-hatian harus dilakukan gitu ya, edukasi dan pemahaman mereka juga harus bisa dipenuhi terlebih dahulu, baru bisa mereka berinvestasi dengan baik gitu, Mas. Oke, berarti ini lebih terkait dengan ekosistem investasinya ya? Betul sekali. Ya. Nah, ini kan kalau terkait dengan ekosistem investasi itu tentu ada di baliknya ada banyak ya yang jadi pihak-pihak yang membantu untuk terjadi sebuah investasi. Nah, ini kan berarti jadi penting ya untuk Gen Z ini harus perlu paham dulu nih biar nggak gampang kebawa tren, hype atau komentar di sosmed. Betul. Nah, tadi kan juga sempat ngomong kalau FOMO itu nggak selalu buruk ya. Betul. Tapi dari sudut pandang untuk FOMO itu bagusnya itu seperti apa mungkin lebih detailnya? FOMO bagusnya adalah ketika mereka melihat lingkungan mereka sudah mulai berinvestasi gitu ya. Mereka fokus bagaimana cara dia bisa seperti lingkungannya. Semua udah pada investasi gitu ya. Yang ada jadi trader, yang ada jadi investor jangka panjang dan segala macamnya. Mereka seharusnya gitu mengenal lebih diri sendiri dulu gitu ya. Kira-kira saya cocoknya untuk jadi investor jangka panjang atau jangka menengah gitu ya. Dan kemudian yang mereka harus lakukan itu ngerefleksiin diri dulu, kira-kira tujuan mereka untuk melakukan investasi itu apa. Bukan hanya sekedar untuk diterima. Karena bagaimanapun FOMO yang disikapi dengan buruk itu akan membuat mereka insecure. Orang-orang kok udah pada gini, orang-orang udah pada gini, orang-orang udah kemana gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang jadi sisi buruknya sehingga mereka terburu-buru melakukan keputusan investasi. Ketika misalnya mereka memiliki lingkungan yang bagus, mereka akan melakukan hal yang membuat FOMO mereka itu memberikan dampak positif untuk dia. Jadi lebih banyak untuk belajar, jadi lebih banyak buat ngulik, jadi lebih banyak untuk mengikuti edukasi-edukasi dan scrolling di media sosialnya itu pasti berubah banget. Jadi kalau misalnya orang udah terpapar investasi, ya yang lain udah teman-teman saya udah pada investasi nih, nyiapin masa depan segala macam gitu ya. Dia akan merubah apa yang jadi pola konsumsi internet harian mereka. Gitu, dan itu akan yang sangat bagus gitu, dampak yang sangat bagus. Dampak jeleknya itu tadi kadang-kadang bikin insecure dan itu kadang-kadang bikin gak nyaman anak Gen Z gitu ya. Oke, berarti kalau saya mau coba simpulin dari segi FOMO ini mungkin akan jadi buruk kalau dia tidak lanjut ya, tidak lanjut mengembangkan diri. Betul. Tapi kalau FOMO ini dilanjutkan akhirnya dia mengevaluasi diri lalu kemudian belajar dengan benar gitu ya. Tentunya akan jadi dampak yang positif karena akhirnya berani untuk mulai mencoba. Betul gitu sekali, ya. tepat sekali. Nah, tadi ada yang menarik nih soal sekolah pasar modal ya, SPM. Nah, mungkin di kalangan investor yang mungkin baru memulai itu mungkin nggak terlalu terpapar ya informasi terkait dengan SPM ini. Boleh di-share nggak kira-kira misalnya buat teman-teman atau sobat ID Clear yang tertarik buat ikut SPM ini gimana sih teknisnya atau jadwalnya atau biayanya seperti itu? Betul sekali.
Sebelum kita lihat bahwa di sini ada sekolah pasar modal, di galeri investasi ini konsep sekolah pasar modal dimasukkan. Walaupun di tempat kuliah namanya tetap sekolah, bukan kuliah pasar modal gitu ya. Tujuannya supaya orang tidak takut mengikuti program ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya kegiatan sekolah pasar modal maupun sekolah pasar modal syariah ini sudah lazim dilakukan di berbagai tempat, bukan cuma galeri investasi, tapi juga di institusi, di kantor-kantor juga sama gitu. Karena memang kita fokusnya bahwa yang membutuhkan pemahaman soal investasi itu bukan cuma generasi muda. Orang-orang yang sudah bekerja mau menyiapkan masa pensiun pun butuh pemahaman untuk melakukan investasi atau pengelolaan keuangan. Jadi sekolah pasar modal dan sekolah pasar modal syariah tujuannya adalah pertama mengenalkan konsep investasi di pasar modal dari awal, dari dasar. Setelah itu ada beberapa level. Jadi kalau dulu ada level 1 sama level intermediate gitu ya, level basic sama intermediate. Kalau sekarang pun sama. Jadi kalau misalnya sudah mengikuti level 1-nya, kita ada level intermediate yang fokusnya untuk bisa melakukan transaksi atau bisa melakukan analisa. Karena setelah mereka tahu konsep investasinya, bagaimana saya menentukan saham yang apa yang harus saya beli, kapan jualnya, kapan belinya gitu ya, itu akan dilakukan di pertemuan pasar modal yang berikutnya. Jadi kita pecah pasar modal ini menjadi 2 atau 3 tingkatan. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menerima ini dengan baik gitu, dan mereka juga bisa tahu bahwa tujuan pasar modal yang level pertama adalah memahami batasan atau misalnya memahami konsep utama dari investasi di pasar modal itu sendiri. Baru di pasar modal yang kedua kita bagaimana cara melakukan atau membangun sebuah strategi yang cocok untuk seorang investor, bagaimana caranya gitu ya. Nah di level ketiga biasanya kita ada satu sekolah pasar modal yang khusus untuk ngasih tahu produk-produk baru selain saham atau obligasi yang sebelumnya sudah disampaikan gitu, kayak produk ETF atau misalnya produk futures dan lain sebagainya gitu ya. Oke, menarik banget. Berarti ada banyak juga ya produk-produknya. Jadi Betul. mungkin buat Sobat ID Clear tertarik nanti bisa coba ikutan ya kegiatannya. Nah kalau untuk Gen Z ini sebenarnya ada nggak sih aturan paling penting buat para Gen Z yang mau mulai investasi dengan sehat? Ketika mereka ingin melakukan investasi dengan baik, investasi dengan sehat, yang pertama yang harus mereka lakukan, pertama kali yang sering kena skip adalah tujuan keuangannya. Jadi banyak orang hanya melakukan, tapi kira-kira kamu investasi buat apa sih gitu ya. Ketika dia punya tujuan keuangan yang jelas, maka dia bisa menentukan kapan masuk ke satu saham, kapan keluar dari satu saham tersebut. Kalau punya tujuan keuangan yang jelas, dia bisa tahu kira-kira saya harus cut loss di berapa persen, saya harus misalnya taking profit di berapa persen gitu. Itu semua bergantung pada tujuan keuangannya. Yang kedua adalah banyak orang yang tidak sadar bahwa untuk ngomongin investasi ini ada tier ketiga. Setelah tier yang di bawahnya itu ada 2 lagi. Tier pertama itu mereka harus bisa menstabilkan cash flow-nya dulu. Uang masuk sama uang keluar, jangan sampai uang SPP dipakai buat investasi. Kasus ini banyak dan mereka gagal atau misalnya stres karena investasi ya karena memang uang yang dipakai adalah uang yang dipaksakan, padahal sebenarnya tidak boleh semacam itu. Yang kedua, tier yang kedua adalah mereka dibiasakan untuk menabung, karena menabung ini boleh dibilang mereka sedang membangun safety net. Menabung itu bisa dilakukan kalau misalnya mereka sudah bisa menyelesaikan utang konsumtifnya. Jadi kadang-kadang Gen Z banyak yang lupa bahwa sebenarnya sebelum melakukan investasi, benerin cash flow sekaligus adalah turunin utang konsumtif gitu ya, supaya terutama utang kartu kredit, dan mereka kadang-kadang nggak merasa bahwa pay letter yang ada letter-letter di belakangnya itu adalah utang karena namanya letter gitu ya. Nah barulah mereka masuk ke sisi investasi. Dari sisi investasi banyak yang harus mereka pelajari. Bukan hanya, sebenarnya kalau dilihat bukan hanya investasi pasar modal ya, mereka harus tahu dulu kira-kira uang yang akan saya gunakan untuk investasi ini bermuara di mana. Karena banyak orang gitu ya terjebak dalam investasi yang nggak benar karena nggak tahu dia institusi untuk investasinya di mana. Sedangkan di kita udah highly regulated. Ada BI, ada KP, ada KC, bahkan dinamakan juga dengan SRO gitu, self regulatory organization. Jelas-jelas aturannya sudah banyak, undang-undangnya juga ada gitu. Kadang-kadang orang yang sebenarnya tidak terpapar informasi yang baik, dia masuk ke investasi yang bodong dan lain sebagainya gitu. Walaupun kebanyakan yang kayak gitu bukan di generasi Z, justru di generasi 2 generasi di atasnya, di atas generasi milenial gitu, karena mereka tidak punya community, tidak punya ekosistem untuk mendapatkan informasi yang seperti Gen Z punya gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat mereka mau investasi sehat gitu ya, sudah punya cash flow yang baik, tidak punya utang konsumtif, kemudian juga udah terbiasa
melakukan tabungan gitu ya, menyimpan tabungan gitu ya, punya safety net, barulah di investasi itu mereka akan lebih tenang dalam mengambil keputusan investasi. Jadi ketika harga saham naik atau turun, mereka udah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, turun, orang perusahaan ini perusahaan yang bagus. Saya juga sudah teredukasi bahwa perusahaan ini sebenarnya saya tahu di laporan keuangannya masih bisa berkembang gitu ya. Dia akan tambah justru. Dia akan melakukan keputusan investasi yang baik gitu ya. Jadi ketika awal-awal 2025 gitu orang pada stres gitu ya, harga saham sempat turun gitu ya. Ada yang ternyata generasi muda ini tahu bahwa sebenarnya kondisinya ini bisa membaik dan kondisinya ini sementara. Perusahaan ini juga sebenarnya tidak terlalu terpengaruh dengan berbagai faktor yang ada gitu ya. Akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena dia bisa dewasa dan punya tadi gitu ya, punya cash flow yang bagus, punya safety net, dan dia berinvestasi dengan step-step yang sangat baik. Oke, berarti kalau saya simpulin lebih ke yang pertama kenal diri sendiri ya, profil risikonya, lalu kemudian money managementnya, Betul. dan kemudian knowledge-nya juga ya, Money paham management, ya. gimana terkait dengan investasinya. Nah, kita masuk ke segmen Ask the Case ya. Di episode 1 ini pertanyaan ada dari Evan Fan gitu ya. Dan pertanyaannya adalah, bingung kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi? Nah, mungkin Pak Dery bisa kasih respon. Kapan waktu yang tepat untuk investasi? Ya sebenarnya kalau misalnya kita punya pintu ajaib atau misalnya lemari ajaib punya Doraemon, kita mungkin akan pindah ke beberapa waktu sebelumnya, di awal 2025 mungkin, atau di bulan Maret 2020 mungkin ketika orang lagi panik-paniknya COVID. Kenapa? Karena sebenarnya dasar dari investasi saham, Anda beli murah jualnya mahal. Anda belinya harga tinggi, Anda harus jual dengan harga lebih tinggi. Dari situlah Anda untung. Dan Anda bisa mendapatkan itu kalau Anda bisa balik ke masa lalu gitu ya, beli saham dengan jumlah yang banyak ketika harga sahamnya sedang murah, dan rasakan sekarang ketika kebetulan sekarang lagi mencetak rekor terus ya harganya gitu, udah di atas 8.000 terus gitu ya, all time high terus. Saat-saat seperti ini ketika Anda sudah investasi dalam jangka waktu yang cukup lama atau pada saat market kurang baik gitu ya, justru Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa berlipat gitu. Tapi ada dua waktu lain gitu ya yang bisa Anda lakukan adalah berinvestasilah sekarang. Atur keuangan Anda, karena namanya pasar saham akan naik akan turun gitu ya, dan tidak semua saham naik, tidak semua saham turun gitu. Anda tetap bisa punya peluang untuk melakukan investasi. Kalau misalnya Anda nunggu punya uang dulu gitu ya, nanti aja nunggu punya uang dulu, kemudian atau misalnya Anda menunggu nanti aja kalau marketnya bagus gitu ya, ini kayak ayam atau telur duluan, mana yang harus dilakukan gitu. Jadi yang menurut saya sekarang harus dilakukan bagi Anda adalah buka rekeningnya dulu. Kalau saya sering bercanda gitu, sampai Blackpink bikin album religi, Anda nggak akan pernah jadi investor kalau Anda nggak mulai dulu. Karena step ini yang akan merasa paling sangat berat bagi seseorang untuk punya saham, yaitu memulai. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Sobat ID Clear. Untuk jawabannya mungkin jawaban waktu terbaik untuk mulai ada sebenarnya harusnya waktu kemarin gitu ya. Tapi terus kalau memang kemarin nggak dapat kesempatannya, ya waktu terbaik adalah sekarang gitu. Tentunya dibalikin dengan skill dan pengetahuan yang cukup mumpuni gitu ya. Nah, dari menurut saya sendiri sih berdasarkan pengalaman juga memang selama berapa tahun invest di pasar modal memang seperti itu sih. Kita nggak pernah tahu di masa depan itu akan jadi seperti apa gitu ya. Tapi yang penting kita memaksimalkan untuk minimalisir resiko gitu kan, dengan pengetahuan, dengan money management yang baik. Betul. Lalu kemudian ya memang kita tinggal kalau memang analisa kita tepat, tentu kita akan meraih hasilnya nanti gitu ya di masa depan. Karena kan ibaratnya seperti menanam pohon gitu ya. Yeah. Nama investasi itu kan seperti menanam pohon gitu. Tidak bisa masukin sekarang langsung tumbuh lebat besok gitu ya. Tentu perlu waktu gitu ya. Tentu perlu waktu dan perlu juga disiplin juga terkait dengan keuangannya. Oke, tapi reminder ya buat teman-teman, yang namanya risiko itu kan pasti selalu ada dalam investasi. Tapi pasar yang dijamin dan transparan tentunya membuat langkah kita bakal jadi lebih tenang nih. Oke, jadi mungkin untuk episode kali ini sekian dulu. Terima kasih Pak Dery buat partisipasinya. Sama-sama, terima kasih. Buat teman-teman ID Clear yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh langsung komen aja di kolom komentar ya. Nanti kita bakal bahasin satu-satu. Kita bakal lanjut lagi, ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's make it clear with ID Clear.